الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ikhwatul iman, jamaah sholat Jumat masjid dan jalan Taif yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang kita rasakan pada hari ini salah satunya adalah betapa Allah ringankan kaki kita untuk melangkah ke rumahnya Allah, sebuah tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu masjid, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mukmin, sebagai seorang laki-laki yang sudah balik, untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan berjamaahnya kita setiap pekan ini sungguh menjadikan tidak hanya jasad atau fisik kita yang berdekatan, tapi kita berharap adalah hati-hati kita, jiwa-jiwa kita pun semakin berdekatan, sehingga ukhuwah Islamiyah yang Allah dan Rasul inginkan sungguh terbukti dan juga terlaksana di Banjar Taif yang insyaallah kita cintai. Selain daripada nikmat-nikmat yang lain yang tentunya tak terhingga jumlahnya, baik nikmat jasmani maupun rohani yang juga kita rasakan pada saat ini. Sebuah nikmat yang satu nikmat kita belum selesai mensyukurinya, nikmat yang lain telah mengalir kepada kita. Subhanallah. Ada sungguh ketika Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Manusia ketika mencoba untuk menghitung nikmat Allah tidak akan mampu kita menghitungnya. Dan memang tugas kita bukan untuk menghitung-hitungnya. Dan memang itu sungguh kita tidak akan mampu menjalannya. Tugas kita, kewajiban kita, Allah adalah untuk mensyukurinya, menjadi hamdan syakur, pribadi yang pandai bersyukur. Dan subhanallah, ketika kita menjadi hamdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat yang sudah banyak itu kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah. Maka mari senantiasa kita jadikan nikmat yang begitu banyak itu sebagai sarana untuk menjadikan Allah semakin cinta kepada kita, untuk menjadikan kita semakin dekat kepada surga Allah. Jangan sampai kita dengan limpahan nikmat yang banyak itu menjadikan kita semakin jauh kepada Allah, menjadikan kita semakin dekat kepada neraka Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan berupaya semaksimal mungkin agar benar-benar menjadi umatnya yang mencintai dan
dan dicintai oleh Rasulullah, dan akhirnya telah di yaumul kiamat kita layak untuk mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimahumullah. Saat ini kita telah berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang artinya kurang lebih 2 pekan atau kurang. Insya Allah ketika Allah izinkan, maka kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang menjadi harapan kita semua, orang-orang beriman di seluruh kaum ini. Sebuah bulan yang akan bisa memutihkan seluruh masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, seberat dan sebanyak apapun dosa kita, maka bulan ini akan menjadi harapan bagi mereka yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Bulan itu tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah, ada sebagian orang, bahkan mungkin orang di sekitar kita, keluarga kita, yang mereka sebelum bulan Ramadan, bahkan 1 hari sebelum Ramadan, telah duluan dipanggil oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa ketemu dengan Ramadan. Dan juga ada seseorang manusia yang dia dihantarkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bersama dengan bulan Ramadan, bahkan 1 bulan penuh. Tapi ternyata orang kedua ini, jenis orang kedua ini, ketika dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Dia menjadi orang yang rugi dan celaka, kata Rasulullah. Ikhwatul rahimahumullah. Atas golongan orang dua ini, maka para ulama mencermati dan juga memberikan sebuah nasihat kepada kita, bahwasanya berhasil tidaknya seseorang bersama dengan Ramadan, ketika seseorang bersama dengan Ramadan dan berpuasa, kemudian diarahkan keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa, itu tidak melalui proses yang instan atau begitu saja. Ibarat perlombaan, seseorang ketika ingin lomba, ikut lari lomba 15 kilo, maka tidak mungkin seseorang di hari mendaftar besok langsung ikut lomba tanpa ada sebuah persiapan, tanpa ada sebuah pemanasan. Maka sungguh kemungkinan besar orang itu adalah menjadi peserta yang kalah. Begitu juga Ramadan, ikhwan rahimahullah. Ramadan dengan begitu banyak menu-menu ibadah yang Allah sediakan kepada kita. Pelibatan tidak hanya pikiran, hati, dan juga fisik kita. Itu kalau tidak kita latih, kita persiapan dari sekarang, maka kegagalan sudah dipandangkan. Sehingga ulama kita memberikan nasihat, persiapkan diri ketika kita ingin masuk menuju bulan Ramadan, sehingga ketika kita keluar Ramadan, sebagaimana yang Allah inginkan, kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa persiapan itu? Ikhwan rahimahumullah. Maka minimal ada 4 persiapan yang harus kita siapkan dari sekarang. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita kepada Allah, dan meminta maaf kepada sesama manusia atas dosa-dosa kita kepada manusia. Jadi kita jadikan hari ini, diri kita ini bersih dari dosa-dosa sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kalau kita masuk Ramadan masih membawa beban dosa, maka kata
Al-Singkiti dia mengatakan bahwasanya dosa-dosa yang kita bawa menuju kepada Ramadan tidak akan bisa menjadikan kita menikmati ibadah di dalam Ramadan. Sekali lagi, dosa yang masih tercokol di dalam hati ini menjadikan kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah di dalam Ramadan. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kemaksiatan menjadikan kita tidak bisa menikmati ibadah. Maka rahimahullah, kalau mungkin tradisi kita selama ini bermaaf-maafan adalah kita lakukan setelah Ramadan, di bulan Syawal, di acara halal bin halal, maka penting juga ternyata kita meminta maaf kepada sesama manusia. Kita mohon ampun kepada Allah agar supaya kita masuk Ramadan kita bisa menikmati ibadah-ibadah selama Ramadan dan menjadi istiqomah untuk menuntaskan Ramadan. Kalau tidak, kita bisa rasakan dan lihat bagaimana di sekitar kita atau mungkin diri kita betapa banyak fenomena ketika awal Ramadan, hari pertama sholat tarawih itu penuh masjid bahkan sampai ke teras, tempat parkir pun dipakai bersama. Hari kedua masih bertahan, begitu hari ketiga dan seterusnya mulai berkurang. Begitu juga saat tilawah Quran. Di hari pertama kita mampu 1 hari 3 sampai 5 juz. Selanjutnya 1 juz 1 bulan. Selanjutnya 5 lembar 1 bulan. Itu ternyata salah satu dampak daripada ketika kita masuk Ramadan belum membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, ikhwan fillah, persiapan yang harus kita siapkan dari sekarang adalah berdoa, berniat, memohon kepada Allah agar supaya kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang, atau bahkan besok lagi 2 hari, 1 hari mau Ramadan, apakah Allah masih izinkan kita untuk bisa menghirup nafas di muka bumi ini? Tidak ada yang tahu. Maka ini pentingnya dia. Dan ulama kita dulu itu membagi waktu hanya 2. Sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar supaya diterima seluruh amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Mereka sudah paham menanamkan niat itu menjadi asbab disempurnakannya amal ibadah kita. Jadi kalau kita sudah menanamkan niat dari sekarang, ternyata Allah duluan panggil kita, tidak ketemu dengan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala Ramadan secara sempurna. Apa dalilnya? Bukankah Rasulullah mengatakan barang siapa malam hari berniat ingin bangun di sepertiga malam, ingin sholat tahajud, dia sudah berdoa berniat, kemudian dia tidur dan ternyata besok terbangun pada saat azan subuh dikumandangkan, maka kata Rasulullah, baginya pahala sholat tahajud secara sempurna. Karena sebelum tidur dia berniat dan tentunya sudah berikhtiar secara maksimal untuk bisa bangun sepertiga malam, tapi mudah-mudahan ternyata dia dibangun saat subuh, maka orang itu sudah mendapatkan pahala tahajud secara sempurna. Inilah yang difahamkan para ulama kita, para salafus soleh, dan juga yang harus kita tiru. Pasang niat dari sekarang, banyak doa kepada Allah, sehingga kalau kita tidak dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, kita akan mendapatkan pahala Ramadan secara sempurna. Subhanallah. Yang ketiga, ikhwan fillah,
pastikan fikih puasa, fikih saum ini sebelum masuk Ramadan sudah hatam kita pelajari, sudah selesai kita baca. Sesuatu yang masih mengganjal, yang ragu-ragu, harus sudah tuntas kita tanyakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sehingga kita masuk Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan dan juga amal-amal yang banyak selama Ramadan itu berdasarkan ilmu, menjadikan hati kita tenang, tidak puas-puas, tidak beribadah karena ada dalilnya, bukan perkiraan-perkiraan atau bukan karena katanya. Yang pastikan jangan sampai setiap Ramadan pertanyaannya itu saja. Contohnya, bagaimana hukumnya sebelum buka puasa mandi ke sungai? Itu ditanyakan setiap tahun. Bagaimana hukumnya seorang ibu-ibu yang masak mencicipi makanan? Itu ditanyakan, yang selesai. Bagaimana hukumnya tetes mata, tetes telinga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus sudah hatam, sudah selesai. Itu kita tuntaskan, itu terjawab sehingga masuk Ramadan kita beribadah dengan tenang karena berdasarkan ini. Yang terakhir, ikhwani-ikhwani, persiapan yang harus kita siapkan sekarang adalah kita harus memasang target, harus memasang sebuah capaian-capaian yang harus kita tetapkan. Ramadan tahun ini mulai dari yang wajib kita harus pasang saja. Sholat 5 waktu kita, bagi yang belum 5 waktu atau genap, pastikan kita punya target. Sholat saya harus 5 waktu. Alhamdulillah tercapai. Pasang saja yang lebih tinggi. Setelah 5 waktu kita yang bolong-bolong, kita pasang target 5 waktu saya adalah berjamaah di masjid dari seorang laki-laki yang sudah balik. Alhamdulillah sudah tercapai. Ini kan targetnya. Maka selain sholat 5 waktu yang wajib, saya ingin memiliki target sholat sunnah rawatib saya akan saya kerjakan. Akan itu bagiannya maupun bagiannya. Alhamdulillah sudah tercapai Ustaz. Pasang target lagi. Bagaimana tahajud kita? Bagaimana menjaga wudhu kita? Kalau bisa bagaimana kita akan dengarkan azan dalam posisi sudah di masjid dan lain sebagainya. Sedekah kita, tilawah kita harus kita pasang target dan harus semakin meningkatkan. Karena kita ingin menjadi orang yang untung, tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu sama dengan tahun lalu. Apalagi kita menjadi orang yang celaka. Alhamdulillah kita tidak ingin jadi orang-orang yang tahun ini lebih buruk atau lebih jelek rapor ibadahnya. Demikian kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan izin oleh Allah untuk dihantarkan menuju Ramadan yang insyaallah sebentar lagi akan menyapa kita. Siapkan diri kita dari sekarang. Terus berdoa, berniat, dan ketika kita telah ditemukan dengan Ramadan yang akan datang ini, pastikan maksimal kita untuk habis-habisan memaksimalkan ibadah kita di Ramadan tahun ini, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Barakallahu wa lakum. Aku boleh ada Rasulullah Nabi Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin.
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رزقنا وشهوتنا وباركنا رمضان اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وضعف الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم وذكروا الله أكبر حفظ الصلاة